Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bersama Basnas Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Memorandum of Understanding dalam rangka perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat tanggal 19 Mei 2026. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menegaskan bahwa pengadilan agama tidak hanya memutus perkara perceraian, tetapi juga harus menghadirkan perlindungan dan kebermanfaatan nyata. Ini merupakan upaya kita secara bersama-sama menghadirkan negara, menghadirkan pemerintah daerah, menghadirkan Mahkamah Agung, pengadilan, Direktur Jenderal Agama, Basnas, dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Insyaallah nanti kita akan dorong seluruh pimpinan pengadilan Kalimantan Barat untuk kerjasama dengan Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota untuk menindaklanjuti hasil kerjasama ini. Pak, kenapa memilih Basnas sih Pak untuk berkolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Agama ini Pak? Ada dua kelompok orang yang mampu untuk membayar nafkah, tapi mereka lalai atau tidak mau melaksanakannya dan menghindar. Itu nanti akan kita tindak lanjuti kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang kekerasan rumah tangga, yaitu penggabaian tanggung jawab dan undang-undang perlindungan anak. Dan saat ini kita memilih Basnas untuk kelompok yaitu para bapak ataupun mantan suami yang dia sebenarnya mau membayar nafkah tapi tidak mampu secara ekonomi. Kita salurkan melalui dana sosial, zakat, infak dan sedekah yang merupakan kewenangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Terakhir Pak, untuk angka perceraian sendiri di Kalbar seperti apa Pak? Untuk perceraian di Kalbar ini cukup tinggi ya, sekitar 9.000 sampai 12.000 setiap tahunnya. Dari angka perkawinan di data statistik yang saya baca itu 21.000 sampai 22.000 per tahun. Artinya hampir 40% atau 50% setiap perkawinan yang ada di Kalimantan Barat itu berakhir dengan perceraian. Dalam 10 perkawinan artinya 4 sampai 5 perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Apabila satu keluarga itu kita asumsikan memiliki 2 orang anak saja, artinya ada 18.000 sampai 20.000 anak korban perceraian setiap tahun yang membutuhkan perhatian kita, perhatian pemerintah negara untuk memberikan kepastian bagi mereka untuk dapatkan melanjutkan kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, dan juga masa depannya. Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat berharap kerjasama bersama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak pasca perceraian, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui penguatan program bantuan sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah. Dari MOU ini nanti turunannya juga kita akan memperkuat unit pengumpul zakat di lembaga peradilan. Kemudian kita juga membangun sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Nanti dari data-data mustahik, data-data akibat perceraian nanti kita akan lakukan asesmen. Artinya kalau zakat ini kan memang harus masuk pada asnaf, papan asnaf. Yang mungkin di sini asnaf fakir miskin. Nah, setelah kita nanti masuk pada asnaf fakir miskin misalnya, dan kita lihat lagi apa skala prioritasnya. Mungkin pembiayaan untuk anak sekolah, mungkin dia punya usaha seperti disampaikan Pak Ketua PDA tadi, punya usaha, jadi kita bantu melalui pemberdayaan ekonomi usaha mikro itu. Di Basnas itu ada Basnas Mikrofinance, ini suatu usaha, suatu pemberdayaan, pendayagunaan yang zakat itu melalui pemberdayaan ekonomi umat. Jadi usaha-usaha kecil dibantu, tidak dibantu dengan pola Kadul Hasan. Kadul Hasan ini dikembalikan tapi tidak ada bunganya, tidak ada uang inflasi. Kenapa dikembalikan? Untuk membantu mustahik-mustahik yang lain yang juga memerlukan. Nah, insya Allah kita bersyukur pada hari ini, mudah-mudahan dari MOU ini juga akan diikuti Basnas Kabupaten dan Kota Kalbar dengan pengadilan agama setempat. Kemudian nanti kita harapkan dari MOU ini ada dampak, MOU berdampak, kira-kira.
Pelaksana Harian Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan harapan agar sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Basnas Kalbar dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya ketahanan keluarga di Kalimantan Barat. Pak, apakah juga akan ada dana hibah atau apa yang diberikan selain dari Basnas Pak untuk mendukung ini Pak dan pemerintah daerah sendiri? Kalau pemerintah provinsi Kalimantan Barat telah menganggarkan ada namanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah itu juga bisa diajukan permohonan melalui OBH yang sudah terakreditasi. Nah mereka nanti bisa mengajukan kepada pihak dan itu sudah diambil. Artinya bisa berkolaborasi dengan kegiatan yang ini Pak, yang juga dilakukan untuk pembinaan perempuan dan anak dari Bisa. PTA dan Basnas ini Pak? Bisa sekali, apalagi kita nanti kan ada OPD terkait seperti DP3 untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini. Melalui sinergi bersama Basnas, diharapkan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari transformasi peradilan agama yang modern, humanis, dan berdampak bagi masyarakat pencari keadilan di Kalimantan Barat.